Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pagi ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Tema kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut dan takut, ayat 36 dan 37. Sejak akhir tahun 2019 sampai akhir ini, pandemi COVID-19 sepertinya belum berakhir dan bahkan terus meningkat. Setiap hari hampir tidak ada media yang tidak memberitakan kasus ini dan bahkan menjadi topik utama dalam setiap percakapan. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran bagi semua orang. Dan tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang percaya. Orang sudah mulai kehilangan pengharapan dan mungkin juga sudah mulai timbul keraguan akan kuasa Tuhan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Ketakutan dan keraguan akan terus menghantui kehidupan setiap orang, termasuk saya dan saudara. Ketakutan dan keraguan ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketakutan karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Keraguan apakah Yesus benar-benar bangkit. Dalam kondisi seperti itu, Yesus tidak membiarkan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Para murid terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, ayat 37. Yesus memberikan respon terhadap ketakutan murid-muridnya. "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?" Ayat 38. Karena sulit bagi mereka menerima kenyataan bahwa Yesus telah bangkit berada di depan mereka. Yesus menegaskan bahwa dirinya bukan hantu, ayat 39. Untuk membuktikannya, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya, ayat 40, dan meminta makanan dan memakannya, ayat 41-93. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka masing-masing yang mengulangi apa yang tertulis dalam kitab Torah Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, ayat 44-45. Selanjutnya, Yesus juga berkata pada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, ayat 46. Dalam ini Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berada dalam ketakutan terus-menerus. Situasi dan kondisi mungkin akan tetap sama, tetapi perjumpaan secara pribadi dengan Yesus telah mengubah hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Apa yang Yesus lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan dan keraguan akan Dia? Yang pertama, Yesus memberikan damai sejahtera, ayat 36. Kata damai sejahtera bukan hanya sekedar salam. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Di tengah-tengah penderitaan atau anemia pun, para murid tetap merasakan damai karena mereka ingat bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus telah mengalahkan dunia. Inilah yang memampukan orang percaya tetap merasa damai sejahtera walau diperhadapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk menyatakan damai sejahtera kepada semua orang dan bersaksi tentang apa yang mereka lihat dan alami secara pribadi sesudah menerima Roh Kudus yang dijanjikannya. Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Inilah tugas agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Namun, untuk menerima janji yang dijanjikannya, para murid harus tinggal di kota sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, ayat 9. Di sini diperlukan kesabaran karena mereka harus menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Perintah Yesus jelas bahwa mereka tinggal di kota sampai janji Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk menjadi saksi dan meneruskan damai sejahtera. Kata tinggal sampai janji digenapi membutuhkan ketaatan dan kepatuhan. Buah dari ketaatan adalah berkat. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka sebelum Ia naik ke surga, ayat 50-51. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kekuatan di tengah kegelisahan, ketakutan, dan kerapuhan kita sebagai manusia. Kehadiran Kristus yang bangkit memberi damai sejahtera di tengah ketakutan kita. Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah kesulitan, kesukaran, dan pergumulan. Hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tapi sama sekali bukan tanpa pengharapan. Hidup ini memang tidak bebas dari pergumulan, tapi bukan tanpa kemenangan. Hiduplah dalam ketaatan meskipun mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Situasi pandemi COVID-19 boleh ada, tapi mari tetap berharap pada Tuhan. Yakin kuasa kebangkitan sanggup memampukan kita karena bangkitan Kristus membawa damai sejahtera.
Jangan ragu, jangan menyerah, jangan takut, jangan khawatir, tetap sabar dan taat, sebab berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya yang setia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.